Ao ao. Jeritan kesakitan terdengar di dalam wilayah Kun. God Lord Lightwing mengayunkan tubuhnya yang sangat besar, dan cahaya menakutkan melesat ke segala arah. Mahkota dewa di atas kepalanya terangkat, menyerang ke arah kepiting Ao. Ledakan. Serangan mengerikan itu menyebabkan Ao Crab mengendurkan ekor naganya dan mengelak ke samping. Mengaum. Dia membuka mulutnya, dan gelombang energi berwarna hitam bumi yang menakutkan menyerbu dewa-dewa Lightwing. Mengaum, mengaum. God Lord Lightwing dikirim terbang mundur oleh gelombang energi. Darah mulai merembes keluar dari mulutnya. Pada saat ini, matanya mengungkapkan sedikit teror. Saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Sialan, sial. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan panik. Dia tahu bahwa dia ceroboh. Dia seharusnya tidak memasuki domain ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada makhluk di planet ini yang dapat bersaing dengannya dan bahkan melukainya. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan mati. Tinggalkan domain ini, atau aku akan mati. God Lord Lightwing berpikir pada dirinya sendiri dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia melirik Ao Crab dengan hati-hati, lalu berbalik dan lari ke belakang. Ingin melarikan diri. Bukankah kamu dewa-dewa abadi yang tak terkalahkan? Bukankah kamu ingin kami menjadi muridmu? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Kepiting Ao berkata dengan mengejek ketika dia melihat bahwa dewa-dewa Lightwing sebenarnya mencoba melarikan diri. Tubuhnya bergerak, mengguncang tubuhnya yang sangat besar saat dia langsung menyerbu ke arah serangan itu. Selama aku meninggalkan tempat ini, tanpa penindasan kerajaan dewa raksasa ruang angkasa ini, aku mungkin belum tentu cocok untuk monster itu. Mata dewa-dewa Lightwing berkedip-kedip dengan cahaya saat dia melarikan diri menuju kehampaan di belakangnya. Peng! Namun, ketika dia terbang sejauh 500 km, dia tiba-tiba tampak menabrak penghalang yang tak terlihat. Ekspresi dewa sayap cahaya berubah seketika. Mati! Di belakangnya, ekor naga mengerikan kepiting Ao tersapu sekali lagi. Dewa sayap cahaya, yang sudah tertabrak, tidak bisa mengelak tepat waktu. Ledakan. Ekor naga mendarat di tubuh dewa sayap cahaya, membuatnya jatuh langsung ke dalam kekosongan. Pada saat ini, sungai pemusnahan 5 elemen Wang Xian sedang menyerangnya. Berdengung. Sungai pemusnahan mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Lebih banyak darah mengalir keluar dari lukanya. Bahkan jika sungai penghancuran 5 elemen tidak bisa melukainya, itu masih bisa membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ada kepiting Ao yang tidak bisa dikalahkan meski dia melawannya sendirian. Ada dua ras di puncak alam semesta, naga suci 7 warna dan Kun. Dalam keadaan seperti itu, dia merasa sangat dirugikan. Memasuki wilayah Kun Little Blue, dia bahkan tidak bisa berteleportasi. Tidak, aku harus keluar. God Lord Lightwing merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tubuh harimaunya bergetar, dan peta cahaya ilahi yang menutupi tubuhnya perlahan naik. Weng weng weng. Semua makhluk di peta ilahi tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka berjalan keluar dari peta ilahi dan berdiri di belakangnya. Miliaran makhluk di peta ilahi duduk bersila di tanah, bergumam dan menyembah dengan saleh. Di bawah restu dari miliaran makhluk, penghalang cahaya muncul. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak harimau God Lord Lightwing langsung menyerang area di depannya. Seluruh wilayah Kun sedikit bergetar, dan retakan muncul di depannya. Xiaolan merasakan runtuhnya wilayah Kun. Dengan raungan, retakan mulai sembuh perlahan. Dewa-dewa Lightwing, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. TSK, aku belum pernah membunuh dewa-dewa sebelumnya. Kamu bisa menjadi yang pertama. Kepiting Ao melihat ke atas dan mengguncang tubuhnya saat dia menyerbu ke arah peta dewa. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan menyebabkan miliaran makhluk hidup di bawah peta ilahi langsung menghilang. Mengaum. Kepala naganya langsung menggigit diagram dewa. Di bawah, separuh makhluk hidup dari diagram ketuhanan mati. Sialan, planet ini baru saja memulihkan energi spiritualnya. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu mengerikan? Dewa-dewa Guangyi hanya bisa mengaum dengan liar. Dia menembakkan sejumlah besar energi cahaya dari mulutnya dan menyerang wilayah Kun sekali lagi. KKK. Retakan muncul sekali lagi, menabrak. Namun, di belakangnya, suara perisai cahaya yang dibentuk oleh runtuhnya diagram dewa bisa terdengar. Oh tidak, ekspresinya sangat berubah, dan dia buru-buru mengelak ke samping. Peng! Namun, cakar naga kepiting Ao telah tiba, dan mendarat langsung di dada dewa Lord Lightwing. Cakar naga tajam yang menakutkan langsung memasuki tubuh dewa Lord Lightwing. God Lord Lightwing sekali lagi terluka parah. Tidak,
Tidak, penyembuhan ringan. Kekuatan hidup ringan. God Lord Lightwing meraung, dan luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama, palem macan menyerang Ao Crab. Mengaum. Kepiting Ao membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit telapak harimau ke dalam mulutnya. Giginya yang tajam, yang cukup kuat untuk menggigit kerajaan ilahi yang abadi, segera patah. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara menyakitkan terdengar. Wajah Dewa Sayap Cahaya mulai berputar. Mengaum. Aliran energi cerah memuntahkan dari wajahnya yang ganas saat dia menyerbu ke arah Ao Crab. Dua sayap tulang raksasa kepiting Ao memblokir bagian depan dan sepenuhnya memblokir serangannya. Jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, Wang Xian melihat Dewa Sayap Cahaya berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Dia segera berbicara dengan kepiting Ao. Mengaum, mengaum. Kepala naga raksasa kepiting Ao langsung menuju Dewa Sayap Cahaya. Pada saat ini, Dewa Sayap Cahaya sama sekali mengabaikan serangan dari belakang. Pada saat ini, jika dia tidak melarikan diri, dia akan tamat. Dia terus menggigit. Matanya merah darah saat dia menyerang ke depan sekali lagi. Retakan, retakan, retakan. Suara wilayah Kun yang hancur terdengar. Matanya mengungkapkan pandangan harapan. Ao ao. Namun, pada saat ini, rasa sakit yang hampir merobek tubuhnya datang. Separuh tubuhnya langsung digigit. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Bang! Di depannya, wilayah Kun benar-benar tercabik-cabik. Perlahan, dunia yang tadinya seperti lubang hitam mulai runtuh. Bisakah kamu melarikan diri? Wang Xian tersenyum saat melihat Dewa Sayap Cahaya digigit. Dia bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia sebelum mendarat di tubuh Xiaolan. Dunia di bawah secara bertahap muncul di depan semua orang. Pada saat ini, banyak orang tersebar di sekitar. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, seolah-olah ruang telah hancur. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap langit dengan kaget. Kepala raksasa muncul dari udara tipis di atas mereka. Itu dewa-dewa. Ini dewa-dewa kita. Hahaha. Dewa-dewa telah membunuh mereka semua. Dewa-dewa telah keluar. Mungkinkah dewa-dewa kita telah menang? Ketika Suyan dan 10.000 hamba ilahi melihat kepala raksasa itu muncul begitu saja, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka meraung keras. Ketika yang lain melihat kepala muncul dari udara tipis dan mendengar raungan bersemangat Suyan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah Raja Naga dan yang lainnya benar-benar dibunuh oleh dewa penguasa sayap cahaya? Semua orang melihat kepala besar yang muncul dari udara tipis, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa Lord of Light Wings akan keluar, yang berarti tidak ada yang terjadi padanya. Kemudian, mengaum, mengaum. Saat semua orang menebak-nebak di dalam hati mereka, Suyan dan puluhan ribu hamba ilahi dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dewa-dewa dengan kepalanya mencuat mengeluarkan jeritan sengsara yang mengguncang dunia. Semua orang terkejut dan melebarkan mata mereka. Retak-retak-retak. Langit di atas mereka runtuh seperti kaca. Wilayah Kun benar-benar menghilang, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Pada saat ini, tubuh dewa-dewa digigit oleh makhluk yang sangat besar dan ganas. Sejumlah besar darah menutupi tubuhnya yang seputih salju. Salah satu telapak harimaunya benar-benar menghilang, dan bau darah yang kaya memenuhi seluruh langit berbintang. Di belakang Dewa Lord Lightwing, Raja Naga dan yang lainnya berdiri di depan raksasa luar angkasa. Keke, kenapa kamu lari? God Lord Lightwing, bukankah kamu ingin kami menjadi muridmu? Kenapa kamu lari? Setan berkaki 8 sa dan suara-suara mengejek lainnya terdengar. Mengaum, mengaum, mengaum. God Lord Lightwing mengguncang tubuhnya yang sangat besar dengan keras, mencoba melepaskan diri dari gigitan Ao Crab. Namun, sebagai naga yang melahap, bagian terkuat Ao Crab adalah gigi dan kepala naganya. Bagaimana dia bisa membebaskan diri dengan begitu mudah? Dia mengeluarkan raungan marah. Semua orang di bawah benar-benar terpana ketika mereka mendengar suara Mosa berkaki 8 dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut ketika melihat Dewa Sayap Cahaya digigit oleh bawahan Raja Naga. Ini bukanlah sayap cahaya dewa-dewa yang membunuh Raja Naga dan yang lainnya. Itu adalah Dewa Sayap Cahaya yang mencoba melarikan diri. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Lord Lightwing adalah dewa-dewa. Ini adalah dewa-dewa yang dapat menekan seumur hidup di bidang bintang yang tak berujung. Bahkan jika Lord God Lord belum pulih ke puncaknya, dia jelas bukan seseorang yang bisa ditentang oleh dewa biasa. Pada saat ini, Suyan agak linglung. Sebagai dewa yang turun ke sini, sebagai ahli bidang bintang tak berujung, dia secara alami tahu betapa kuatnya Dewa Lord Lightwing.
Bahkan jika dia belum pulih ke puncaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia masih merupakan eksistensi terkuat di medan bintang tak berujung selain dari 5 dewa-dewa. Selama dia memiliki beberapa sumber daya, Dewa Lord Lightwing akan menjadi ahli ruang angkasa ke-6 di medan bintang tak berujung. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh orang-orang di Istana Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Meneguk. Di kedua sisi tangga cahaya, puluhan ribu hamba ilahi melihat pemandangan di langit dengan bingung. Keringat dingin muncul di kepala mereka. Mereka membuka mulut dan merasa bahwa langit gelap. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, jeritan melengking datang dari langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, Dewa Sayap berjuang dengan sekuat tenaga. Tubuhnya terkoyak. Hanya ada satu kepala dan dua kaki. Separuh tubuhnya terlepas dan dengan cepat melarikan diri menuju kerajaan ilahi abadi di bawah. Mengaum. Kepiting Ao mengeluarkan raungan rendah. Kepalanya menggigit setengah dari tubuh Dewa Lightwing dan menyapu ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi hanya dengan memasuki kerajaan abadi? Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat mengejar bagian depan tubuh Dewa Lightwing. Dia menyelam menuju kerajaan abadi di bawah. Berdengung. Di langit, darah Dewa Lightwing tumpah ke tanah seperti hujan. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 100 km, menyusut dengan cepat. Ketika dia memasuki kerajaan ilahi yang kekal, seluruh kerajaan ilahi yang kekal langsung bersinar dengan kekuatan cahaya. Ah! Cahaya menyala, dan kekuatan tolak menolak Suyan dan para hamba ilahi lainnya. God Lord Lightwing menyegel seluruh kerajaan ilahi yang kekal. Para abdi suci yang diusir mengeluarkan jeritan sengsara, wajah mereka kosong. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan kerajaan ilahimu? Mata Aokrep terasa dingin saat dia meraung pada Dewa Lord Guangwing. Cakar naga besarnya mencakar langit di atas kerajaan ilahi yang abadi. Ledakan, kekuatan mengerikan mendarat di kerajaan dewa, menyebabkan retakan besar muncul di penghalang cahaya. Di kerajaan ilahi abadi, Dewa-dewa Guangwing menyaksikan adegan ini dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di planet sekecil itu? Saya, Guang Yi, telah menunggu ratusan ribu tahun untuk dibangkitkan. Tidak mudah bagi saya untuk menunggu kesempatan ini untuk dibangkitkan. Saya tidak mau menerima ini. Dia melihat celah di kerajaan abadi. Ketika dia melihat Aokrep masuk, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ayo pergi, kita juga akan pergi. Sosok Wang Xian bergerak saat dia berbicara dengan Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Segera, dia terbang ke kerajaan abadi. Roar, roar, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan. Aku bisa memberikan kerajaan abadi ini kepada kalian. Jangan bunuh aku. Wang Xian baru saja masuk ketika dia mendengar Dewa Cahaya Sayap mengaum dengan wajah penuh ketakutan. TSK, jika aku membunuhmu, kerajaan abadi ini secara alami akan menjadi milik kita. Kepiting Ao berkata dengan dingin, dan tubuhnya yang besar menyerang sekali lagi. Tidak, tidak, aku bersedia menjadi pelayanmu. Jangan bunuh aku. God Lord Lightwing hanya bisa memohon belas kasihan ketika dia melihat Aokrep menyerbu. Kamu masih memanggil diriku di depan kami. Kamu lebih baik mati. Kepala naga besar kepiting Ao langsung menggigit kepala harimau God Lord Lightwing. Dia sudah terluka parah. Tanpa setengah dari kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memblokir serangan Aokrep. Kepiting Ao menggigit kepala Dewa Sayap Cahaya. Ledakan. Pada saat yang sama, atribut kegelapan dan bumi yang merusak menutupi kepalanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara teredam penuh dengan keputusasaan terdengar. Kekuatan hidup Dewa Sayap Cahaya telah benar-benar hilang. Wang Xian dan yang lainnya memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Senyum tipis muncul di wajah mereka. Singkirkan tubuh Dewa Sayap Cahaya. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Wang Xian memerintahkan anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk dengan penuh semangat. Pindahkan semua harta kerajaan abadi ke Istana Naga. Membunuh Dewa Sayap Cahaya adalah sumber daya penting lainnya. Sumber daya ini harus dapat meningkatkan jumlah ahli negara yang saleh di Istana Naga. Selain itu, tubuh Dewa Sayap Cahaya harus cukup untuk Qitian Ao dan yang lainnya untuk meningkatkan setidaknya 5 hingga 6 gumpalan api dewa. Pada saat itu, kekuatan tempur Istana Naga kelas atas juga akan sedikit meningkat. Wang Xian dan yang lainnya penuh dengan senyuman. Chen Fei yang berdiri di samping, menyaksikan adegan ini dalam diam. Dewa abadi yang bisa dengan mudah membunuhnya sekarang dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga dan yang lainnya.
Dia merasa beruntung bahwa dia tidak pergi ke Istana Naga untuk memprovokasi Raja Naga terakhir kali. Kalau tidak, dia akan terbunuh. Dewa Sayap Cahaya telah mati. Dengan teriakan itu, Dewa Sayap Cahaya telah mati. Sepertinya dia benar-benar mati. Raja Naga dan yang lainnya membunuh Dewa Sayap Cahaya. Raja Naga dan Istana Naga terlalu kuat. Ini Dewa Sayap Cahaya dapat dengan mudah membunuh Chen Fei Yang, tapi dia tetap mati di tangan Raja Naga dan yang lainnya. Dewa Tuan Guangyi ini sangat sombong sehingga dia membuat kita semua datang dan menyembahnya. Dia menjadikan semua dewa sebagai muridnya, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Istana Naga Raja Naga. Apakah dia tidak lagi sombong? Ketika semua orang mendengar jeritan sengsara Dewa Lord Guangyi yang datang dari kerajaan ilahi yang abadi, mereka semua memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Dewa-dewa Guangyi membuat semua makhluk hidup datang dan menyembahnya. Mereka tidak berani melanggar perintahnya, jadi semua orang datang. Tapi dia dengan sombong menjadikan Raja Naga dan yang lainnya sebagai muridnya, dan sekarang dia pasti sudah terbunuh. Tidak ada yang memiliki kesan yang baik tentang Tuan Ilahi. Melihat mereka sebagai semut, mereka secara alami ingin melihat dewa-dewa mati. Tuan Suiyan, apa-apa yang harus kita lakukan? Di tangga cahaya, ketika puluhan ribu hamba ilahi mendengar jeritan kematian dewa-dewa abadi, mereka benar-benar tercengang. Sekarang tuan mereka sudah mati, apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan? Selain itu, apakah Raja Naga akan membunuh mereka semua selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Suiyan sedikit hancur. Dia bergumam dan tampak sedikit linglung. Dari dihancurkan oleh Raja Naga di Istana Dewa Api, hingga mendapatkan kesempatan di Kerajaan Dewa Abadi, hingga memimpin sekelompok macan cahaya ilahi untuk membalas dendam, tubuhnya rusak. Sekarang setelah penguasa abadi terbunuh, dia benar-benar pingsan. Apa yang akan dia gunakan untuk membalas dendam terhadap Raja Naga? Berdengung. Pada saat ini, kerajaan abadi terbuka sekali lagi. Kekuatan cahaya yang kuat dipancarkan darinya. Di bawah naungan cahaya, Wang Xian memimpin sekelompok anggota Istana Naga keluar. Wang Xian memandang Suiyan di depannya dengan acuh tak acuh. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Singkirkan mereka, Wang Xian berkata kepada bawahannya dari Istana Naga. Berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Baki dan Mo Sa melambaikan tangan mereka. Gelombang aura iblis menyelimuti Suiyan dan para abdi suci. Raja Naga, jangan sombong. Suatu hari, kamu juga akan terbunuh. Hari ini akan segera tiba. Segera. Suiyan merasakan ancaman kematian dan meraung dengan wajah ganas. Ketika aura iblis menutupi dirinya, cahaya tubuhnya perlahan menghilang. Tetesan terakhir darah dewa benar-benar mati. 10.000 pelayan ilahi bahkan tidak berteriak ketika aura iblis menyapu mereka. Kerajaan abadi sekarang terbuka. Dalam 1,5 tahun, Istana Naga akan merebut kembali kerajaan abadi ini. Tatapan Wang Xian menyapu miliaran orang di depannya. Suaranya memasuki pikiran mereka. Ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbicara dengan Guan Suking dan yang lainnya di sekitarnya. Semua orang mendarat di tubuh Xiaolan dan segera pergi. Semua murid dan siswa Akademi Gerbang Naga, datang ke sini. Aku akan membawa kalian semua ke pusat kerajaan Dewa Abadi untuk berkultivasi. Ini adalah kerajaan ilahi dari Dewa-Dewa Abadi. Meskipun rusak setelah jatuhnya Dewa-Dewa, energi spiritual yang terkandung di dalamnya masih sangat menakutkan. Khusus untuk pembudidaya atribut ringan, 1 hari pelatihan di sini setara dengan 100 hari di dunia luar. Jika kamu beruntung, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menyalakan api dewa. Xiao Lari dan Jiling Fei tidak pergi. Keduanya berbicara kepada semua murid dan siswa Akademi Gerbang Naga. Pembukaan kerajaan ilahi abadi adalah kesempatan besar bagi semua orang. Secara alami, Xiao berlari dan yang lainnya pertama-tama mengizinkan para murid Akademi Gerbang Naga untuk masuk. Setelah berlatih di sini selama setahun, kekuatan keseluruhan Akademi Gerbang Naga pasti akan naik 1 level. Masuk ke kerajaan ilahi yang abadi untuk dilatih. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka mendengar berita ini, terutama para murid dan siswa Akademi Gerbang Naga. Raja Naga masih memperlakukan kita dengan baik. Sebagai penduduk lokal di bumi kita, Raja Naga benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dia memperlakukan kita. Itu benar. Jika bukan karena Raja Naga, kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kami akan mendukung Raja Naga. Setelah Istana Naga menghancurkan dewa-dewa yang abadi, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat bersaing dengannya. Sampai sekarang, semua dewa yang telah turun dan bangkit,
kecuali mereka yang telah bergabung dengan Akademi Gerbang Naga, semuanya telah dihancurkan oleh Raja Naga. Istana Naga benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, menyapu bersih semua musuh. Semua orang berdiskusi dengan gembira. Kematian Dewa Sayap bercahaya kali ini berarti bahwa Istana Naga benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, menyapu semua musuh. Selanjutnya, tidak ada yang berani menyinggung Raja Naga dan Istana Naga. Setelah perang yang mengguncang dunia berakhir, setiap orang memiliki firasat bahwa selanjutnya akan damai. Bahkan dewa-dewa yang telah bangkit telah dihancurkan oleh Raja Naga. Siapa lagi yang berani menantang martabat Istana Naga? Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya kembali normal. Wang Xian dan Istana Naga telah menghancurkan dewa-dewa Guangyi kali ini, mengangkat martabat mereka ke puncak. Stasiun televisi yang tak terhitung jumlahnya menyiarkan kemuliaan Raja Naga. Tak terhitung banyaknya orang yang memuji perbuatan Raja Naga. Bahkan ada orang yang menyusun perbuatan Raja Naga menjadi sebuah buku dan menyebarkannya secara luas. Pada dasarnya, setiap orang memiliki buku tentang perbuatan Raja Naga. Saat Wang Xian melihat isi buku dari Guan Suking dan yang lainnya, dia sedikit malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat. Tepat ketika bumi damai dan bahkan lebih makmur, di medan bintang yang jauh. Seluruh bidang bintang memancarkan cahaya putih redup. 5 matahari besar dan bintang-bintang berdiri di seluruh bidang bintang, menerangi area seluas beberapa ribu tahun cahaya. Di bidang bintang ini, energi spiritual berlimpah. 7 hingga 800 planet kehidupan terletak di medan bintang ini. Seluruh bidang bintang itu luar biasa dan ajaib. Di medan bintang, ada lautan berbintang, hutan kosong, dan sabuk meteorit. Segala macam hal magis membentuk area bintang yang sangat besar, area bintang yang tak terbatas. Pakar terakhir Istana Dewa Api kita, Dewa Suyan, meninggal beberapa hari yang lalu. Sial, aku ingin tahu apa yang terjadi di tempat pemulihan. Pada saat ini, di area bintang yang tak terbatas dan ruang kosong di mana bahkan sinar matahari tidak dapat mencapainya, seorang lelaki tua dengan pedang tajam berwarna merah menyala berkata dengan wajah dingin. Di sekelilingnya, ada banyak binatang besar, selimut indah, dan sosok besar. Mereka mengambang di kehampaan, melihat ke arah kekosongan. Dari sosok dan bendera yang menarik perhatian, terlihat bahwa mereka adalah 5 kekuatan. Istana Harta Karun Gedung Pencakar Langit, Istana Dewa Api, Piramida, Gereja Suci, dan Lautan Bintang Tanpa Batas. Meskipun 5 kekuatan bukanlah kekuatan terkuat di medan bintang tanpa batas, mereka masih bisa dianggap berada di peringkat teratas di bawah 5 Dewa Agung. Lebih dari 10 tahun yang lalu, 5 kekuatan besar telah menggunakan artefak ilahi mereka untuk merasakan fluktuasi energi spiritual di langit berbintang yang jauh dan mengirim para dewa ke sana. Tapi sekarang, satu demi satu berita buruk terus berdatangan. Para dewa piramida tidak memiliki berita tentang kita. Bahkan kursi dewa telah terbelah. Para dewa alam semesta tak terbatas juga tidak bisa dihubungi. Mereka seharusnya jatuh juga. Piramidamu benar-benar dihancurkan oleh dewa-dewa yang telah bangkit dan roh-roh jahat. Sedangkan untuk alam semesta tanpa batas, hanya satu dewa yang berhasil turun. Itu normal baginya untuk jatuh, tetapi tahta istana Dewa Apimu telah dihancurkan oleh beberapa Raja Naga. Itu bukan Raja Naga, tapi pemimpin dari kekuatan yang kuat. Berita terakhir kami adalah bahwa gereja suci kami dan istana berharga Lingqiao hampir hancur ketika mereka bergabung. Para dewa yang selamat mengambil semua sumber daya mereka untuk membangkitkan kebangkitan. Tuhan, eksistensi dengan 6 gumpalan api suci. Setelah bersiap untuk membalas dendam, tidak ada lagi berita. Dia seharusnya mati di tangan Raja Naga. Banyak sosok melayang di udara, tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ekspresi semua orang tidak terlalu bagus, aura serius mereka menyebabkan kehampaan di sekitarnya membeku. Suara itu bergema di telinga setiap sosok. Zhan Lingtian, berita apa yang dimiliki istana berharga Ling Xiaomu? Divine Beast of Light menarik kereta kanopi besar, dan seorang lelaki tua yang diselimuti kekuatan cahaya berdiri di atasnya. Dia memegang tongkat cahaya di tangannya dan bertanya pada seorang pria parubaya kekar dengan acuh tak acuh. Pria parubaya kekar memegang palu perang di tangannya. Tubuhnya memancarkan semangat juang yang menakutkan. Dia menatap pria tua keriput di sampingnya. Masih ada anggota istana berharga Lingqiao kita yang masih hidup. Namun, dia telah mengkhianati kita. Pria tua keriput itu berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah dingin dan suram. Dikhianati. Para dewa di sekitarnya mengangkat alis mereka dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Namun, aku masih bisa menghubunginya. Saat aku melakukannya,
aku bisa melihat lokasinya saat ini melalui Astral Divine Disk. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia melihat ekspresi para dewa di sekitarnya, ekspresi dingin melintas di matanya. Kalau begitu aku akan menyusahkan Tetua Li untuk mengunci lokasi planet itu. Dewa yang berdiri di atas piramida berkata kepada lelaki tua itu. Baiklah, Penatua mengangguk dan segera mengeluarkan cermin. Berdengung, cermin itu bergetar. Pada saat ini, Jiling Fei, yang berada jauh di bumi, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia dengan canggung mengeluarkan cermin mistis dari cincin interspatialnya. Di sampingnya ada Xiao Ran, Liu Mengxin, Chen Feiyang, dan Sun Lingxiu. Kelompok itu berkultivasi di kerajaan Dewa Abadi di Kutub Selatan. Ada apa, Ling Fei? Xiao berlari melihat ke cermin dan bertanya padanya dengan prihatin. Ini pesan dari tuanku, tuanku. Jiling Fei tampak sedikit malu. Tidak apa-apa, buka. Sun Lingxiu berkata padanya. Oke, Jiling Fei mengangguk, melambaikan tangannya, dan cermin terbuka. Murid, ceritakan tentang situasi di planet itu. Saat cermin dibuka, wajah Pak Tua muncul. Dengan ekspresi bermartabat, dia memerintahkan Jiling Fei. Tuan, Anda telah mengasuh saya menjadi dewa. Selama bertahun-tahun, saya telah memberi Anda cukup manfaat dan sumber daya. Di masa depan, perlakukan saya seolah-olah saya tidak ada. Ketika Jiling Fei melihat lelaki tua itu, tubuhnya bergetar. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata langsung. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada tuannya, yang telah mengasuhnya menjadi dewa. Namun, selama ini, semua yang dia lakukan sudah cukup untuk membayarnya. Namun, ketika berhadapan dengan tuannya yang memperlakukannya sebagai bidak catur, hatinya sangat dingin. Dia mungkin juga mengakhirinya. Murid keji, aku bisa memberimu semua ini, dan aku juga bisa mengambil semuanya darimu. HMPH. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-katanya, niat membunuh yang tidak disembunyikan muncul di wajahnya saat dia dengan dingin meneriakinya. Setelah dia mengatakan itu, dia menutup cermin dan bayangan itu menghilang. Mendengar kata-kata tuannya, Jiling Fei menggigit bibirnya, matanya agak merah. Ling Fei, tidak apa-apa. Aku di sini. Xiao berlari berjalan mendekat dan dengan lembut melingkarkan lengannya di bahunya, menghiburnya dengan suara rendah. Tuan Aola, di area bintang tak berujung, lelaki tua itu memandang lelaki parubaya kekar itu dan sedikit membungkuk. Dewa dari semua kekuatan di sekitar mereka melihat ke arah mereka, mata mereka bersinar. Mereka harus mendapatkan segalanya di planet itu. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa ada makam dewa di sana, itu membuat mereka sedikit gila. Makam ilahi adalah kerajaan ilahi dari dewa-dewa abadi. Jika mereka bisa mendapatkan warisan di dalam, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa-dewa yang kekal. Mereka akan benar-benar berdiri di puncak medan bintang ini. Untuk ini, mereka bahkan dipersiapkan untuk secara pribadi turun ke planet itu. Kabar baik, pria parubaya kekar mengungkapkan senyum tipis. Planet itu bergerak ke arah kita. Dari rutenya, ia harus bersiap untuk memasuki medan bintang kita yang tak terbatas. Oh, dewa-dewa di sekitarnya sedikit terpana, mata mereka berkilat-kilat. Kami tidak tahu mengapa planet itu pulih, tetapi karena esensi spiritual telah pulih, jika mereka ingin terus meningkat dan jika mereka memiliki ambisi, mereka harus memasuki medan bintang kita yang tak terbatas. Seorang pria parubaya yang mengendarai binatang dewa setinggi 10 meter berkata dengan acuh tak acuh, matanya berkilat karena kegembiraan. Jadi, kita hanya harus menunggu di sini. Seorang penatua dari alam semesta tanpa batas menyipitkan matanya dan memandangi para pemimpin di sekitarnya. Ada lebih dari selusin kerajaan dewa yang rusak di planet itu. Ada 2 makam dewa. Bagaimana kita akan membaginya? Seorang penatua di piramida bertanya dengan tenang. Tidak ada yang bisa membuka kedua makam dewa itu sekarang. Saat waktunya tiba, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kepala Aula Parubaya Kekar dari Istana Berharga Ling Qiao berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan kerajaan dewa lainnya? Jika tidak mudah didistribusikan, mereka dapat digunakan sebagai area kultivasi untuk murid kita. Penatua dari Aula Suci berkata sambil mengalihkan pandangannya ke faksi-faksi lain. Para dewa di sekitarnya perlahan mengangguk, mata mereka bersinar. Dari sudut pandang mereka, yang terpenting adalah makam dewa. Setelah memasuki makam dewa, apakah mereka akan berperang atau membunuh, itu lain soal. Namun, kami sama sekali tidak bisa membiarkan faksi lain tahu tentang planet ini, terutama kelima faksi itu. Pada saat ini, Master Kuil dari Istana Berharga Ling Qiao berkata dengan ekspresi muram.
Kami secara alami tahu tentang ini. Jika tidak, dengan kekuatan kami, istana berharga Lingqiao Anda dan Aula Suci tidak akan memberi kami keuntungan sebesar itu. Para dewa di piramida berkata dengan senyum tipis. Di antara 5 faksi utama, faksi piramida adalah yang terlemah. Alasan mengapa 5 faksi utama dapat berbagi keuntungan secara adil adalah karena mereka takut seseorang di antara mereka akan memberitahu faksi lain tentang planet ini. Terutama jika 5 faksi dewa-dewa utama tahu bahwa ada makam dewa di planet itu, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Boom, 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 mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan di belakang mereka. Para dewa dari 5 dewa-dewa sedikit terkejut dan buru-buru melihat ke belakang. Itu terletak di batas bidang bintang yang tak terbatas. Hanya ada satu planet kehidupan dalam radius lebih dari 100.000 kilometer. Pada saat ini, di depan planet kehidupan itu, 3 binatang dewa yang sangat besar sedang menarik sebuah sedan yang sangat mewah. Di bagian atas sedan, seorang pemuda sedang berbaring di atasnya dengan kaki disilangkan. Dia sedang makan buah yang memancarkan energi spiritual. Di sekitar gerbong bis yang kosong, ribuan pelayan dan penjaga tingkat demigod mengikuti mereka. Di atas kereta binatang, sebuah bendera berkibar. Di bendera itu ada gambar tanaman. Mereka terbang di Void, menuju planet di depan mereka. Mereka meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Itu benar, 5 faksi utama yang tertarik dengan kekuatan tak terkendali ini sedikit terkejut. Mata mereka berkedip saat mereka menatap bendera. Tindakan kita belum terungkap, kan? Dewa tidak bisa tidak bertanya dengan sedikit gugup. Tidak mungkin. Hanya mereka yang hadir yang mengetahui masalah ini. Kami bahkan belum memberitahu beberapa dewa biasa. Pria parubaya yang berdiri di Flaming Greatsword di Istana Dewa Api segera berkata. Planet itu milik dewa-dewa daun dewa. Seharusnya itu adalah putra dewa-dewa daun dewa yang menuju ke planet itu. Jangan khawatir. Penjaga toko setengah baya dari Soaring Heavens Palace berkata dengan acuh tak acuh. Ayo berpencar. Menurut waktu, planet itu akan memakan waktu hampir 2 tahun untuk tiba. Kita akan datang ke sini dan menunggu setahun kemudian. Seorang penatua dari Aula Suci berkata, baiklah, kami akan bersiap di sini setahun kemudian. Dewa dari 5 faksi besar mengangguk dan langsung berteleportasi ke kejauhan. Paman Lin, siapa orang-orang itu? Pada saat ini, pemuda yang berbaring di sedan langit berbintang binatang ilahi merasakan fluktuasi yang datang dari sisi itu. Dia mengangkat alisnya dan bertanya pada lelaki tua yang mengemudikan Divine Beast Sedan. Tuan muda, saya bertanya-tanya apa yang dilakukan orang-orang dari faksi kecil di sini. Pria tua itu menyapu pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Kali ini ayah mengirimku ke planet terpencil ini. Sungguh terlalu menyedihkan. Ada apa di planet rusak ini? Pria muda itu tidak peduli dengan sekelompok orang itu dan berkata tanpa daya. Hehe, tuan muda, 20 tahun akan berlalu dengan sangat cepat. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. 20 tahun? 20 tahun bisa mencekikku sampai mati. Wajah pemuda itu jatuh saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan yang luas. Jika Tuan Muda dapat menyalakan 3 gumpalan api ilahi, Tuan Tua harus membiarkanmu kembali lebih awal. Pria tua itu tersenyum. Namun, di lokasi lain. Sebuah suara yang dipenuhi dengan arogansi tanpa batas bergema di seluruh langit berbintang. Suara itu menyebar setidaknya 1 juta kilometer. FCK, orang mana yang lebih sombong dariku? Pemuda itu segera berdiri dan melihat ke arah suara itu. Hong, di garis pandangnya, gumpalan kegelapan dengan cepat terbang ke arah kanannya dan segera menghilang. Orang ini berlari cukup cepat. Ketika pemuda itu melihat gumpalan kegelapan menghilang dengan cepat, dia bergumam. Oh! Pada saat ini, lelaki tua di bawah tiba-tiba berdiri, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Tuan muda, pria itu tidak sederhana. Pria tua itu berkata dengan wajah serius. Tidak sederhana. Pemuda itu juga sedikit terkejut. Jika Paman Lin mengatakan bahwa dia tidak sederhana, kekuatannya pasti tidak lemah. Jie, aku akhirnya melewati area bintang yang kacau itu. Di sini, aku bisa terbang di langit. Jie, aku telah mendapatkan tubuh naga iblis. Aku memiliki sekelompok roh jahat. Segera, tempat ini akan menjadi duniaku. Pria muda yang penuh dengan iblis Ki mengungkapkan ekspresi ganas dan bersemangat. Pemuda ini adalah orang yang memperoleh jiwa naga.
Dia telah memadatkan tubuh naga iblis dan mengendalikan lebih dari 20 iblis yang kuat. Dengan tubuh naga iblis, dia yakin bahwa dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke alam dewa-dewa yang abadi. Pada saat itu, dia akan menekan bidang bintang ini, dan dia akan menjadi raja bidang bintang ini. Ini adalah awal dari jalanku menuju hegemoni. Mata naga iblis putra surga terbakar saat dia terbang ke depan dan mulai membangun jalannya yang tak terkalahkan. Segera, aku bisa merasakan aura kehidupan. Paling lama dalam sebulan, aku akan bisa memasuki area bintang kehidupan. Cucuku adalah putra naga surga yang sebenarnya. Cucuku akan menjadi leluhur para dewa dan menekan seluruh area bintang. Ketika putra dewa bumi memasuki area bintang tanpa batas, seorang pemuda pendek sedang melakukan perjalanan melalui langit berbintang di area bintang yang kacau. Tubuhnya tenggelam ke dalam meteorit seperti ikan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi kegembiraan. Sebelum meninggal, dia telah menyalakan 9 gumpalan api suci. Sekarang, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia yakin bisa pulih ke puncak. Selanjutnya, dengan tubuh naga ilahi bumi, dia yakin bahwa dia akan mampu mencapai tingkat penguasa ilahi yang abadi. Dia bisa menekan suatu wilayah dan menjadi tak terkalahkan. Mungkin, sebentar lagi, sebuah legenda akan muncul di wilayah ini. Di Starfield yang kacau balau, sebuah planet biru juga menuju ke arah Starfield yang tak terbatas. Guru, aku khawatir istana harta karun melonjak tuanku akan turun ke bumi. Mungkin, ketika kita memasuki Starfield yang tak terbatas, mereka akan bergerak melawan kita. Di istana naga bawah laut di lautan, Jiling Fei sedang duduk di meja makan bersama Wang Xian, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya. Jiling Fei mengingat niat membunuh dingin tuannya belum lama ini dan berkata kepada Wang Xian dengan cemas. Jangan khawatir, ayo makan sesuatu. Wang Xian tersenyum padanya. Di galaksi yang tak terbatas, bagaimana kekuatan istana berharga Ling Qiao yang dulunya milikmu? Ada juga beberapa kekuatan dari gereja suci. Tuan Hall dari istana harta karun pencakar langit telah menyalakan 9 gumpalan api ilahi. Tidak termasuk dewa yang turun ke sini, masih ada sekitar 30 dari mereka. Tuan Balai Gereja Suci memiliki kekuatan yang hampir sama dengan ketua balai dari istana harta karun pencakar langit. Kekuatannya juga hampir sama. Selain itu, ruang singgasana istana Dewa Api, piramida, dan galaksi tak terbatas sedikit lebih lemah. Jiling Fei berkata padanya, kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan ini. Bahkan jika kelima faksi bergabung, mereka mungkin tidak sekuat Dewa Sayap Cahaya. Guan Suking dan yang lainnya menghibur Jiling Fei. Itu benar, Ling Fei, kamu tidak perlu khawatir. Selama dewa-dewa abadi tidak datang secara pribadi, kita tidak perlu takut dengan kekuatan istana naga tuan. Xiao berlari menghiburnya dengan senyuman. Ya, aku hanya sedikit khawatir. Lagi pula, medan bintang yang tak berujung adalah wilayah pihak lain. Jiling Fei berpikir sejenak dan tersenyum. Seperti yang dikatakan Xiao Ran dan Ratu Naga, istana naga saat ini hanya dapat ditekan dengan kedatangan 5 kekuatan tingkat dewa utama di galaksi tanpa batas. Pasukan lain tampaknya juga tidak perlu khawatir. Jiling Fei, beritahu kami tentang galaksi tak terbatas setelah makan malam. Bumi seharusnya bisa mencapai galaksi tak terbatas dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mari kita pahami terlebih dahulu. Wang Xian berkata padanya, ya guru. Jiling Fei mengangguk. Namun, Wang Xian dan yang lainnya tidak tahu bahwa dewa tak terbatas sudah menunggu mereka di pintu masuk bidang bintang tak terbatas. Di dalam medan bintang yang kacau, planet biru air bolak-balik. Mereka menuju medan bintang tak terbatas dengan banyak planet kehidupan. Bidang bintang tanpa batas memiliki 7 hingga 800 planet kehidupan dan banyak pangkalan kosong. Area medan bintang tak terbatas tidak dapat digambarkan dengan kilometer. Bahkan jarak antara kedua planet itu lebih dari 1 juta kilometer, dan seluruh medan bintang dapat dijelaskan dengan tahun cahaya. Selain planet kehidupan, ada puluhan ribu planet dan bintang di medan bintang yang tak terbatas. Di seluruh bidang bintang, 5 Dewa Agung adalah yang paling kuat. 5 Dewa Agung masing-masing menduduki wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. 5 Dewa Agung Dewa Abadi tidak boleh tersinggung. Selain para penguasa Dewa Abadi ini, ada ratusan kekuatan lain. Lagi pula, pada dasarnya, ada dewa yang lahir di setiap planet. Mungkin juga ada lusinan dewa di planet yang kuat. Adapun 5 Master Abadi, masing-masing dari mereka hanya mengendalikan beberapa lusin planet kehidupan. Ada lebih dari 100 dari mereka. Wang Xian, Perdana Menteri Gui,
dan sekelompok pemimpin Istana Naga duduk di Istana Raja Naga dan mendiskusikan beberapa hal. Saat ini, mereka hanya memiliki pemahaman dasar tentang medan bintang yang tak terbatas. Selanjutnya, informasi ini diperoleh dari Ji Lingfei. Adapun yang tidak diketahui, mereka harus siap sepenuhnya. Aohe, jika kamu melahap kerajaan ilahi abadi dengan sayap ringan, dapatkah kamu meningkatkannya ke tingkat dewa-dewa abadi? Wang Xian menatap Aohe dan bertanya padanya. Raja Naga, jika aku melahap sayap cahaya kerajaan abadi, aku bisa meningkatkan kekuatanku ke puncak alam dewa. Pada saat itu, aku bisa bertarung melawan seorang ahli di tingkat 1 penguasa abadi. Ao katanya padanya, itu bagus. Selama kita memiliki kekuatan untuk melawan penguasa kekal, kita tidak perlu takut. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah kelompok pemimpin. Di seluruh Istana Naga, selain para pemimpin, ada 9 spesies naga liar, 3 spesies naga Starwood, dan 2 spesies naga berduri yang menyulut api ilahi. Selain itu, ada sekitar 75 anggota dari divisi tempur lain yang menyalakan api dewa. Saat ini, ada total 103 anggota yang menyalakan api suci di Istana Naga, tidak termasuk kelompok perempuan dan tiruannya. Sejumlah besar anggota negara yang saleh semuanya dipelihara dengan membunuh belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh dewa sayap cahaya yang telah memperoleh sumber daya dari kerajaan dewa. Kepiting Ao, yang berada di puncak Istana Naga, diikuti oleh Wang Xian sendiri. Xiaolan dan Ao Qitian memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya. Ao Qitian telah membaik setelah menyerap mayat dewa sayap cahaya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, itu dianggap sebagai keberadaan teratas bahkan di bidang bintang yang tak terbatas. Pada saat kepiting Ao telah melahap kerajaan ilahi yang abadi dan mencapai puncak keadaan dewa, mereka tidak akan terlalu takut pada 5 kekuatan tingkat dewa utama. Tentu saja, Wang Xian juga tahu bahwa masih ada celah besar antara kekuatan mereka dan 5 penguasa galaksi yang tak terbatas. Lagi pula, 5 kekuatan utama telah berdiri di langit berbintang selama ratusan ribu juta tahun. Selama 1 tahun ini, biarkan semua anggota berkultivasi dengan baik. Saat kita tiba di galaksi tanpa batas, kita mungkin tidak akan begitu riang lagi. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Para pemimpin Istana Naga mengangguk. Wang Xian melambaikan tangannya dan berjalan ke depan. Hei, orang sibuk kita ada di sini. Dia datang ke kiri dan kanan Istana Raja Naga. Ketika dia berjalan, dia mendengar 2 suara sarkastik. Datang dan lihatlah kalian berdua. Wang Xian memandang Hua RKR dan menunjukkan senyuman. Huff, kalau kamu tidak menemani istri-istri itu, mereka akan cemburu lagi. Betul, mereka masih ingin kita memanggil mereka ibu. Mengapa mereka tidak melihat usia mereka sendiri? Kedua gadis kecil itu berkata dengan ketidaksenangan di wajah mereka. Wang Xian tersenyum malu. Dia datang ke kursi di depan kediaman mereka dan berbaring di atasnya. Kalian berdua, berhenti membuat masalah untukku. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak cukup sengsara? Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Kamu cabul, kamu sengsara. Kamilah yang sengsara. Kami menganggap cabul sebagai ayah kami dan sekarang kami memiliki 9 ibu tiri. Hua Er memelototinya. Wang Xian tersenyum dan berdebat dengan kedua gadis itu. Pada periode waktu berikutnya, seperti yang diharapkan semua orang, bumi telah benar-benar tenang. Biasanya, Wang Xian dan sekelompok gadis senang dan menemani kedua gadis kecil itu. Seiring berjalannya waktu, kelompok gadis itu tidak memiliki terlalu banyak konflik dengan kedua gadis kecil itu. Lambat laun, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Di dunia luar, Sun Lingxiu dan Liu Mengxin sering tinggal di kerajaan abadi di Kutub Selatan untuk berkultivasi. Tidak lama kemudian, Liu Mengxin menyalakan api dewa dan mengangkat kerajaan dewa. Karena dewa-dewa yang abadi adalah atribut cahaya, banyak harta yang diperolehnya cocok untuk Sun Lingxiu. Hanya dalam waktu singkat, kekuatannya telah naik ke ranah 3 gumpalan api ilahi, jauh melampaui gadis-gadis lain. Kekuatan Chen Fei Yang juga telah pulih ke puncak alam dewa. Dia hanya perlu membangun kerajaan ilahi untuk mengangkatnya. Para siswa dan murid Akademi Gerbang Naga telah berkultivasi di kerajaan dewa abadi selama 1 tahun, dan masing-masing dari mereka telah menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan semua makhluk hidup di bumi jauh lebih kuat daripada di benua supernatural. Setahun kemudian, kerajaan ilahi abadi di Kutub Selatan dimakan oleh kepiting Ao, dan 2 makam di bumi telah hilang sama sekali. Wang Xian ragu sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dewa kuno di bumi. Berdengung, berdengung, berdengung. Setahun kemudian,
Di perbatasan medan bintang yang tak terbatas, banyak tim besar terbang di bawah kepemimpinan para dewa. 5 bendera besar berkibar di kehampaan. Kuil yang sangat besar dengan luas lebih dari 10.000 kilometer. Piramida yang tingginya puluhan ribu meter. Lautan yang luasnya ribuan kilometer. Lautan api. Pegunungan suci yang memancarkan cahaya suci. Kerajaan dewa yang sangat besar membawa aura yang luas dan agung saat mereka berlayar dalam kehampaan. Setiap spanduk memiliki sekitar 100.000 pengikut. Setiap faksi memiliki 100.000 murid dan 5 faksi memiliki 500.000 orang. Tak satu pun dari 500.000 orang ini yang lebih lemah dari para dewa. Faktanya, 30% dari mereka memiliki kekuatan dewa peringkat 5 atau lebih. Di setiap planet, mereka pasti dianggap elit. Kekuatan dari 500.000 orang ini jauh melebihi 100.000 prajurit surgawi dan jenderal surgawi serta prajurit suci. Faktanya, keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Ayo masuk ke wilayah kacau dan tunggu di sana sekitar 500 km. 5 kekuatan berkumpul. Di langit di atas istana berharga Ling Qiao, seorang pria parubaya kekar memegang palu raksasa, kepala istana berharga Ling Qiao, melirik para pemimpin dari 4 kekuatan di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Kita akan pergi sejauh 500 km. Tidak akan ada bahaya. Kita juga bisa menghindari orang-orang mencari tahu tentang situasi di sini. Para pemimpin dari 4 kekuatan lainnya mengangguk. Kekuatan yang kuat memasuki area bintang yang kacau dan segera mulai merencanakan dan menunggu. Boom, boom. 5 pasukan memiliki pasukan 500.000, dan masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 20 ahli alam dewa. Semua dewa yang dijumlahkan memiliki total 140. Ketika istana harta karun gedung pencakar langit yang luas, gunung suci aula suci, piramida besar, dan sungai bintang memasuki zona ruang angkasa yang kacau. Meteorit yang berdiameter puluhan juta meter itu hancur berkeping-keping. 5 kekuatan memasuki zona ruang angkasa yang kacau dan terbang sejauh 500 km ke depan. Segera siapkan formasi. Kita harus bisa memprediksi kedatangan planet manapun dalam 10 tahun cahaya. Jangan khawatir, serahkan formasi ke piramida. Kita bisa mendeteksi semua makhluk dalam 20 tahun cahaya. Planet itu akan tiba paling lama dalam waktu 1 tahun. Dalam setahun, kita tidak boleh lengah. Suara besar menyebar melalui kehampaan saat formasi susunan yang kuat dibentuk satu demi satu. Seluruh wilayah yang kacau diselimuti oleh pancaran cahaya ilahi yang luas. Apa yang para dewa persiapkan? Mereka benar-benar memobilisasi semua elit kita. 5 kekuatan utama telah bergerak bersama, dan semua dewa telah tiba. Bagaimana situasinya, Yang Mulia? Suara-suara terkejut datang dari para murid dari berbagai kekuatan. Mereka datang ke sini tanpa menerima berita apapun. Bahkan setelah arai diatur, mereka tidak dapat menghubungi dunia luar. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kami, Istana Berharga Ling Qiao, dan beberapa kekuatan lainnya tampaknya telah mengirim dewa ke suatu daerah di mana energi spiritual telah dipulihkan. Mungkinkah untuk planet itu? Beberapa orang menebak dalam hati mereka saat mereka menunggu dengan tenang. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada begitu banyak orang yang datang ke tempat terkutuk ini. Sepertinya beberapa faksi itu setahun yang lalu. Namun, apa yang tidak diketahui oleh 5 faksi besar adalah bahwa di planet yang paling dekat dengan wilayah kacau, seorang pemuda memegang artefak ilahi dan menyinari ke dalam kehampaan. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Begitu banyak orang, dengan kemeriahan yang begitu besar, mencari harta karun. Menarik, menarik. Minat pemuda itu terusik. Matanya berkedip-kedip dengan kilau. Dengan lambaian tangannya, tanaman putih susu menutupinya. Berdengung. Tanaman itu bergetar sedikit dan menghilang ke dalam kehampaan. Pemuda itu segera terbang menuju medan bintang yang kacau. Tuan muda, tidak jauh dari sana, Paman Lin merasakan sosok pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Sosoknya juga berkedip saat dia mengikuti di belakang pemuda itu. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam sekejap. Jarak antara bumi dan galaksi tanpa batas semakin dekat. Raja Naga, menurut tanda di peta langit berbintang, kita punya 1 hari lagi sebelum kita memasuki galaksi tanpa batas. Di permukaan laut di atas Istana Naga, Perdana Menteri Gui berkata perlahan kepada Wang Xian. Ya, 1 hari lagi. Mata Wang Xian berkedip-kedip. Beritahu semua orang bahwa bumi akan memasuki galaksi tak terbatas dalam 1 hari lagi. Dia menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Ini Raja Naga. Aku akan memberitahu Xiao lari dan yang lainnya. Perdana Menteri Gui mengangguk dan memberitahu Xiao segera lari.
Dalam waktu kurang dari setengah jam, Xiao berlari mengumumkan masalah ini di internet. Apakah kita akan pergi ke galaksi tanpa batas? Apakah kita akan pergi ke medan bintang vital lainnya? Kita akan tiba besok. Sangat cepat. Kita akan memasuki medan bintang lain. Apakah kita akan melawan alien itu? Aku ingin tahu seperti apa bidang bintang yang tak terbatas itu. Kudengar ada banyak dewa yang melintasi kehampaan di sana, dan ada dewa-dewa yang menekan suatu area. Jika kita ingin menjadi dewa, kita harus memasuki medan bintang yang tak terbatas. Pada saat itu, kita harus bertarung dengan putra dewa terpilih dari banyak planet. Ketika berita itu menyebar ke seluruh planet, semua orang gempar. Setelah lebih dari 10 tahun, bumi akhirnya tiba di medan bintang yang tak terbatas. Sekarang hitungan mundur telah dimulai, semua orang keluar dari ruangan dan melihat ke atas ke dalam kehampaan, siap untuk menyaksikan kemegahan dunia lain. Ada yang bersemangat, ada yang sedih, dan ada yang penuh semangat juang. Namun, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dengan Akademi Gerbang Naga dan para ahli Istana Naga di sini, mereka tidak terlalu khawatir. Semua orang datang ke ruang terbuka. Mereka mampu menunggu 1 hari. Mereka menatap langit berbintang dan masa depan. Orang-orang ini telah berada di sini selama lebih dari setengah tahun. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menunggu harta karun itu terbang? Di kehampaan tidak jauh dari bumi, seorang pemuda bersembunyi di suatu tempat, memandangi 5 kekuatan di depannya dengan wajah bosan. Hanya orang yang bosan seperti dia yang bisa melakukan hal yang membosankan. Paman Lin berdiri di samping dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, melindungi pemuda itu. Semuanya, formasi telah mendeteksi planet kehidupan datang. Pada saat ini, suara bersemangat tiba-tiba terdengar di depan mereka. Pria muda itu sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti teleskop dan melihat dengan rasa ingin tahu. Hus, hus, hus. Pada saat ini, Istana Harta Karun Pencakar Langit, Piramida, Gunung Suci, Samudra, dan Lautan Api yang berdiri di kehampaan segera menuju ke tempat tertentu. Apakah mereka di sini? Pada saat ini, banyak dewa terbang keluar dari Istana Kerajaan Ilahi. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ekspresi bersemangat. Mereka di sini. Mereka akan tiba di arah ini paling lama 7-8 jam. Di atas piramida, seorang lelaki tua meraung dengan suara rendah dengan mata membara. 7 atau 8 jam, lebih dari 100 sosok besar berkumpul bersama, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Makam Dewa. Jika kita bisa memasuki makam dewa dan mendapatkan warisan dari dewa-dewa yang kekal. Para dewa saling memandang, mata mereka dipenuhi fanatisme. Selanjutnya, saatnya mereka menikmati buah-buahan. Ada orang yang kuat di planet ini yang disebut Istana Naga. Kami akan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Juga, apa yang harus kita lakukan dengan miliaran kehidupan di planet ini? Salah satu dewa di piramida bertanya dengan mata berbinar. Jangan biarkan siapapun hidup. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu tentang makam dewa. Suara dalam dan dingin raksasa api datang dari dalam lautan api. Mata para dewa di sekitarnya berkedip, dan mereka tidak menjawab. Jelas, semua orang setuju dengan kata-katanya. Demi planet ini, mereka telah kehilangan banyak dewa. Terlebih lagi, di mata mereka, kelompok manusia itu tidak lebih dari semut. Semua faksi, bersiaplah. Saat planet itu tiba, kelilingi. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar. Master Istana dari Istana Berharga Ling Qiao berkata dengan ekspresi dingin. Baiklah. Dewa-dewa lain mengangguk dan segera menyampaikan pesan itu kepada 500.000 kuat tentara. Ya, dewa yang hebat. Teriakan Kitian terdengar, dan mata semua orang berbinar. Setelah lebih dari setengah tahun, mereka memiliki pemahaman mendetail tentang operasi ini. Lebih dari 100 dewa dari 5 faksi utama dan 500.000 ahli di tingkat setengah dewa ke atas memandang kehampaan di depan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 7 jam kemudian, sebuah planet perlahan muncul di garis pandang mereka. Murid semua orang mengerut sedikit. Bumi ada di sini. Bumi akan datang. Buah mereka, kesempatan mereka, harapan mereka untuk menjadi dewa-dewa abadi, akan datang. Melihat planet biru langit, para dewa mengungkapkan ekspresi bersemangat dan bersemangat. Selama mereka mengambil planet ini, era mereka di medan bintang yang tak berujung mungkin akan datang. Apakah mereka bisa menjadi dewa besar ke-6 Lord Force di medan bintang tak berujung akan bergantung pada kali ini. Para pemimpin Istana Berharga Ling Qiao, Aula Suci, Piramida, Istana Dewa Api, dan Lautan Bintang yang tak berujung mengungkapkan pandangan gila di mata mereka.
Hall Master, ketika planet ini tiba, kamu pergi ke makam dewa. Aku akan mengurus sisanya. Di istana berharga Ling Qiao, Tetua Li berkata dengan hormat kepada kepala balai istana berharga Ling Qiao. Baiklah, aku serahkan sisanya padamu. Bersihkan secepat mungkin dan kemudian kamu bisa pergi ke makam dewa lainnya. Tuan istana mengangguk perlahan dan berkata, "Ya, Tuan istana." Mendengar kata-katanya, mata Tetua Li mengungkapkan sedikit semangat. Tunggu sebentar, 4 kekuatan lainnya juga mentransmisikan suara mereka. 2 makam Tuhan dan 5 kekuatan. Pada akhirnya, mereka pasti akan memulai perkelahian atau bahkan perkelahian. Namun, demi kuil, mereka akan bertarung bahkan jika mereka harus mati. Suasana menjadi hikmat. Semua orang menatap planet di depan mereka. Apa itu yang kosong di depan kita? Apa itu? Mungkinkah medan bintang yang tak terbatas di depan kita? Apa itu istana besar, lautan bintang, dan lautan api? Ketika bumi semakin dekat dan semakin dekat, semua orang di bumi memandangi kehampaan. Ketika mereka melihat istana yang sangat besar di depan mereka, gunung suci yang memancarkan cahaya, lautan api yang berisi api tak berujung, dan lautan bintang, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini dunia bidang bintang tak berujung? Itulah kerajaan ilahi dari istana tuan dari istana berharga surga yang melonjak, itulah kerajaan ilahi. Pegunungan suci itu adalah gereja suci, dan lautan api dan lautan bintang itu adalah kekuatan istana dewa api dan lautan bintang yang tak berujung. Namun, pada saat ini, seruan terdengar satu demi satu. Para murid yang turun bersama para dewa segera mengenali kekuatan mengerikan itu. Di antara mereka, bahkan ada banyak keluarga yang menjadi murid aula suci istana berharga Ling Qiao. Ketika mereka melihat istana berharga Ling Qiao yang sangat besar di langit, beberapa orang terkejut sementara yang lain diam-diam senang. Namun, segera, beberapa orang tidak bisa tertawa lagi. Apakah faksi yang turun ke sini dari medan bintang tak berujung? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerang kita? Mereka seharusnya menyerang kita. Tentu saja. Seberapa kuat mereka? Apakah mereka sekuat dewa penguasa sayap cahaya? Mendengar seruan para murid, yang lain berkata dengan mata berbinar. Mendengar kata-kata ini, para murid yang diam-diam senang menjadi kaku. Menurut perkiraan mereka, istana harta karun pencakar langit, aula suci, dan beberapa kekuatan lainnya digabungkan bahkan mungkin tidak semenakutkan God Lord Lightwing itu. Ini, beberapa dari mereka membuka mulut dan menatap ke depan dengan tenang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, semua orang melihat sosok-sosok terbang dengan cepat menuju kehampaan dari arah Istana Naga Laut dan Akademi Gerbang Naga. Ada lebih dari 20.000 tokoh dari Istana Naga Laut dan lebih dari 500 tokoh dari Akademi Gerbang Naga. Semuanya setidaknya berada di level setengah dewa. Guru, itu istana berharga Ling Qiao, aula suci, dan yang lainnya. Mereka adalah 5 kekuatan yang turun ke sini sebelumnya. Kerajaan ilahi yang besar itu adalah kepala aula kerajaan ilahi dari istana harta karun Ling Qiao. Mereka semua ada di sini. Semuanya ada di sini. Wajah Ji Lingfei dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia datang ke sisi Wang Xian dan segera berkata, "Semuanya ada di sini. Mereka sebenarnya sudah menunggu kita di sini sebelumnya." Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap semua orang dalam kehampaan di depannya. Pada saat yang sama, banyak tatapan tertuju pada mereka. Ada sedikit fanatisme, penghinaan, dan sikap dingin di setiap tatapan mereka. Bum bum bum. Pada saat yang sama, gelombang dewa yang perkasa menutupi area ini. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, semua orang di bumi terkejut menemukan bahwa di kehampaan di depan mereka, di dalam istana besar, gunung suci, dan lautan api, sosok-sosok berbaris rapi dari kehampaan saat mereka menyerbu ke arah mereka. Tidak, mereka tidak menyerbu, mereka mengepung mereka. Aura yang kuat dan tekanan yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Jumlah mereka sangat banyak, dan tekanan mengerikan ini tidak datang dengan niat baik. Apa yang mereka coba lakukan? Di tanah, banyak orang berteriak ketakutan. Satu persatu, sosok bisa dilihat dengan mata terbuka saat mereka mengelilingi bumi. Beberapa mengendarai binatang iblis yang agung, sementara yang lain menginjak senjata mereka saat mereka terbang melalui kehampaan. Melihat ratusan ribu sosok, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Berdengung. Pada saat ini, seluruh bumi tiba-tiba bergetar hebat. Dalam kehampaan, energi tak terlihat muncul di sekitar bumi. Energi yang menakutkan menyebabkan seluruh bumi tiba-tiba berhenti dalam kehampaan.
Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi terhuyung-huyung saat keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka memaksa bumi untuk berhenti. Semua orang sedikit terkejut. Wang Xian melihat sekelilingnya dan wajahnya dipenuhi ketidakpedulian. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat para dewa yang terbang ke arahnya. Kami telah menunggu di sini selama lebih dari setengah tahun. Mereka akhirnya datang. Haha, akhirnya mereka datang. Suara yang sangat bersemangat datang dari kehampaan di depan mereka. Seorang lelaki tua yang berdiri di atas piramida berteriak kegirangan. Saat ini, lebih dari 100 dewa terbang menuju bumi. Aura besar mereka menyerbu. Mereka dipenuhi dengan fanatisme. Oh, pada saat ini, Tetua Li, yang berdiri di samping kepala istana dari istana berharga Ling Qiao, mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tatapannya mengunci Jiling Fei, yang berdiri di kehampaan, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Murid jahat, saya pribadi akan membersihkan sekte hari ini. Suara dingin keluar dari mulutnya saat dia berteriak pada Jiling Fei. Mereka hanyalah sekelompok semut dari reruntuhan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki kekuatan? Hari ini, aku akan membersihkan semuanya. Seorang penatua dari gereja suci memandang Wang Xian dan yang lainnya yang melayang di langit di atas bumi dan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Meskipun semua dewa yang mereka turunkan telah terbunuh, mereka tetap tidak memandang orang-orang di planet itu. Kali ini, mereka berlima keluar dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan gabungan dari mereka berlima, di seluruh galaksi yang tak terbatas, selain dari 5 kekuatan tingkat dewa, tidak banyak yang bisa melawan mereka. Hapus semuanya. Ayo masuk ke makam ilahi. Master istana dari istana berharga Ling Qiao bahkan tidak melihat Wang Xian dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke bumi. Makam ilahi adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Adapun sekelompok orang di depan mereka, mereka akan segera membunuh mereka. Bunuh semua orang di seluruh planet. Jangan biarkan mereka pergi. Di lautan api, raksasa api meraung dengan dingin. Boom, boom, boom. Ketika raungan dingin raksasa api terdengar dari lautan api, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh semua ahli yang mengelilingi bumi. Membunuh mereka adalah sepotong kue. Ini seharusnya planet tempat para dewa dan beberapa murid turun. Saya mendengar bahwa energi spiritual telah pulih dan kerajaan dewa telah muncul. Seharusnya tidak terlalu mudah untuk menghancurkan mereka. Murid dari 5 kekuatan utama yang mengelilingi planet ini memiliki ekspresi santai di wajah mereka. Mereka melihat ke bawah ke bumi dari atas. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka memindai planet ini dengan sembrono. Pada saat yang sama, mereka juga sangat heran. Makam dewa. Makam ilahi apa? Mungkinkah itu makam ilahi dari dewa-dewa abadi? Ketika Wang Xian mendengar kata-kata dari raksasa yang menyala-nyala itu, sedikit niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Paman Lin, bukankah itu medan bintang kacau tak berujung di depan kita? Mengapa sebuah planet tiba-tiba muncul entah dari mana? Sekelompok orang ini telah menunggu lebih dari setengah tahun hanya untuk melihat planet ini. Pada saat ini, seorang pemuda sedang berbaring di atas meteorit yang mengambang di belakang 5 kekuatan utama. Dia sedang makan buah sambil menonton pertunjukan. Makam dewa. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia bergumam dan matanya bersinar. Makam Tuhan apa? Paman Lin, apa yang terjadi padamu? Pria muda itu sedikit terkejut dan menatap pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, kami sepertinya telah menemukan harta yang mengejutkan. Napas Paman Lin sedikit tergesa-gesa. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Master Istana dari Istana Berharga Ling Qiao, makam dewa. Makam dewa? Makam dewa-dewa abadi. Tidak mungkin, planet itu memiliki makam dewa-dewa abadi. Pria muda itu bereaksi dan melebarkan matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Paman Lin menggelengkan kepalanya, tidak berani memastikan. Jika memang ada makam dewa di sini, aku akan memberitahu ayah, dan ayah akan memberitahu kakek buyut bahwa aku telah melakukan perbuatan baik. Aku tidak harus tinggal di tempat terkutuk ini sama sekali. Dan kapan waktunya datang, kakek buyut pasti akan menghadiahiku dengan banyak harta. Pria muda itu bersemangat, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Jika benar-benar ada makam dewa, Tuan muda tidak hanya akan melakukan perbuatan besar. Mungkin dia akan dapat menambahkan guru dewa abadi lainnya ke daun dewa abadi kita. Paman Lin juga berkata dengan kegembiraan yang tiada taraf. Pada saat ini, pemuda itu gemetar. Murid jahat, aku akan membersihkanmu dulu. Pada saat ini, dalam kehampaan di depan mereka,
terdengar suara yang sangat dingin. Seluruh tubuh Oatly seperti tornado yang mengerikan, dan jarak lebih dari 100.000 meter menghilang dalam sekejap mata. Dia memegang tongkat di tangannya dan menghancurkannya ke arah kepala Jiling Fei. Kalian semua, singkirkan semut-semut ini secepatnya. Lalu, pergilah ke makam para dewa. Master Aula dari Aula Suci berbicara kepada para dewa di sekitarnya dan terbang langsung menuju bumi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, pemimpin dari 4 kekuatan lainnya juga terbang menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Membunuh. Dewa-dewa lain mengunci Wang Xian dan yang lainnya dan meraung keras. Membunuh. 500.000 murid yang mengelilingi mereka juga mulai bergerak dan menyerbu ke arah bumi. Murid jahat, mati. Penatuali, yang menyerang di depan, hanya berjarak 1000 meter dari Jiling Fei. Tongkat senjata ilahi atribut angin di tangannya memancarkan cahaya yang menakutkan. Guru, maafkan aku. Jiling Fei menatap tuannya dan menghela nafas tak berdaya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. PFFT. Ketika dia menutup matanya, suara menusuk terdengar. Kepiting Ao, yang berdiri di samping Wang Xian, mengangkat tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Cakar besar itu memanjang hingga 1000 meter dan langsung menembus tubuh Tetuali. Apa? Pada saat ini, Tetuali, yang diliputi oleh rasa sakit yang hebat, dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian di wajahnya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia merasakan cakar tajam yang menembusnya perlahan tumbuh lebih besar dan membungkusnya sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan geraman rendah. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia menatap tubuhnya yang telah ditembus. Dia terkejut. Dia adalah dewa yang telah menyalakan 8 gumpalan api ilahi, namun tubuhnya telah ditembus dalam sekejap. Meskipun dia sangat ceroboh sekarang, mampu menembus tubuhnya dalam sekejap masih menyebabkan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tidak. Ancaman kematian menyelimuti tubuhnya saat dia berteriak ketakutan. Pada saat ini, semua dewa yang bergegas mendekat benar-benar terpana. Mereka memandang Li yang lebih tua, yang tubuhnya telah ditembus, dengan wajah penuh keheranan. Penatua Li adalah penatua dari Balai Harta Karun Ling Qiao, dan dia juga wakil ketua balai dari Balai Harta Karun Ling Qiao. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tuan Aula mereka dan Tuan Balai dari Gereja Suci. Namun, dalam sekejap tadi, tubuhnya telah ditembus. Setelah mendengar teriakannya yang mengerikan, pupil para dewa sedikit berkontraksi. Semuanya, jangan terburu-buru memasuki bumi. Saat ini, Wang Xian memandangi 5 pemimpin yang terbang menuju bumi dan berkata dengan lemah. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Sama seperti ekspresi sekelompok dewa barusan, wajah dan matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan saat ini. Hall Master, tolong selamatkan aku. Suara memohon yang ketakutan terdengar. Tanpa membutuhkan Wang Xian untuk mengatakan apapun, Kepala Aula dari Aula Harta Karun Ling Xiao, Kepala Aula dari Aula Suci, dan yang lainnya juga menjadi kaku. Mereka melihat ke arah Tetuali dengan ekspresi malu. TSK, dewa dengan 8 gumpalan api ilahi ingin membunuh kita di depan kita. Dan para dewa galaksi tanpa batas, apakah bumi adalah sesuatu yang dapat kamu lakukan sesukamu? Duri tajam di tangan kepiting Ao perlahan tumbuh lebih panjang, benar-benar menyelimuti Tetuali. Dia ingin melarikan diri dengan wajah penuh ketakutan, tetapi dengan ngeri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cakar tajam Ao Crab sama sekali. Kepiting Ao saat ini bisa bertarung melawan dewa-dewa abadi tingkat 1 dengan kekuatan penuhnya. Dia bisa dengan mudah membunuh dewa dengan 8 gumpalan api ilahi. Kekuatannya, melihat bahwa Tetuali tidak dapat melepaskan diri bahkan dengan sekuat tenaga, Master Kuil dari Istana Berharga Ling Qiao memiliki ekspresi muram. Di sampingnya, ekspresi para pemimpin Istana Dewa Api Aula Suci sedikit berubah, dan mereka berhenti di udara. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bumi yang kecil dan rusak memiliki ahli seperti itu? Dewa-dewa sekitar dari 5 faksi besar melebarkan mata mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ini hanyalah sebuah planet yang telah memulihkan energi spiritualnya selama lebih dari 10 tahun. Untuk dapat menghasilkan dewa yang sebanding dengan 6 atau 7 gumpalan api ilahi sudah menantang surga. Namun, orang yang menyerang benar-benar telah membunuh Tetuali, yang memiliki 8 gumpalan api suci, dalam sekejap. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi muram muncul di wajah mereka. Pada saat ini, tangisan yang sangat tragis dan putus asa terdengar. Semua orang dari 5 faksi utama segera menoleh.
Dengan mengepalkan cakarnya yang tajam, Tetua Li, yang memiliki 8 gumpalan api ilahi, benar-benar mati. Seorang ahli yang termasuk dalam faksi di galaksi tak terbatas telah mati begitu saja. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan suasananya langsung menjadi aneh. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Berdengung. Di Starfield yang kacau, ratapan langit dan bumi bisa terdengar. Suasana keras perlahan menjadi sedikit aneh. Para pemimpin dari 5 kekuatan di sebelah kanan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi canggung. Kematian Penatua Li jelas di luar dugaan semua orang. Menurut pendapat mereka, bahkan jika planet yang terbang dari reruntuhan ini telah membunuh para dewa yang mereka turuni, kekuatannya paling banyak adalah 6 hingga 7 gumpalan api dewa. Dari sudut pandang mereka, ini sudah mencapai puncaknya. Namun, sekarang, seorang ahli puncak dengan 8 gumpalan api suci telah terbunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Ini bukan pembunuhan sepihak. Ini menarik. Pada posisi di belakang mereka, pemuda dan Paman Lin bersembunyi di bawah meteorit. Ketika mereka melihat dewa dengan 8 gumpalan api dewa mati, mereka sedikit terkejut. Kami benar-benar tidak mengharapkan ini. Pantas saja para dewa yang turun dari istana berharga Lingqiao kami mati di tanganmu. Di sebelah kanan tengah medan perang, Master Istana Harta Karun Lingqiao yang akan langsung memasuki bumi mencengkeram palu perang di tangannya dengan erat dan menggeram dengan suara dingin. Berdengung. Saat dia berbicara, palu perang di tangannya berputar, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke segala arah. Bunuh mereka dulu, lalu kita akan pergi ke kuburan para dewa. Dia memandang para pemimpin di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Master Aula dari Aula Suci dan 3 pemimpin lainnya mengangguk. Tatapan mereka terkunci pada Ao Crab, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Meski kekuatan pihak lain benar-benar melebihi harapan mereka, mereka tidak terlalu takut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa ratusan dewa dan pemimpin pihak mereka bukanlah tandingan pihak lain. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Tuan Aula dari Aula Suci mengungkapkan ekspresi dingin saat dia bertukar pandang dengan kepala Aula dari Istana Berharga Lingqiao. Weng. Tuan Balai dari Istana Berharga Lingqiao perlahan mengangkat palu perang di tangannya dan dengan dingin meludah, bunuh dia. Oke, mari kita akhiri ini dengan cepat. Master Kuil dari Aula Suci tersenyum dan mengangguk ringan. Sebagai kekuatan dahsyat yang telah berdiri di medan bintang tak terbatas selama ratusan ribu tahun, sebagai pemimpin, mereka telah menyulut 9 gumpalan api suci. Dengan seluruh kekuatan sebagai fondasinya, mereka mengendalikan banyak sumber daya dan memiliki senjata suci yang kuat di tangan mereka. Bahkan pria parubaya yang langsung membunuh Penatua Li telah menyalakan 9 gumpalan api ilahi. Mereka tidak takut. Cahaya suci, penghakiman. Master Aula dari Aula Suci mengangkat tongkat suci di tangannya. Dalam sekejap, aliran cahaya suci tampak melesat melintasi langit di belakangnya. Setiap aliran cahaya suci tebalnya lebih dari 10 meter dan panjangnya beberapa ratus kilometer. Mereka saling silang dan menutupi Wang Xian dan yang lainnya. Void Hammer, Tremor. Master Hall dari Istana Berharga Ling Xiao mengangkat palu perang di tangannya dan menjatuhkannya ke dalam kehampaan. Bang! Seluruh kekosongan tampaknya telah meledak. Getaran berwarna cian yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan menyapu Wang Xian dan yang lainnya. Serangan mereka berdua menyelimuti mereka semua. Raja Naga, serahkan mereka berlima padaku. Dia melihat serangan mereka dan semangat juang yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi naga melahap yang berukuran 20.000 meter. Mengaum. Raungan terdengar dari samping. Dia melambaikan ekornya dan energi kuning tanah menyapu ke depan. Ledakan. Energi kuning tanah menyapu dan cahaya suci serta getaran semuanya dimakan oleh energi kuning tanah. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Dia meraung dan bergerak, langsung muncul di depan Tuan Istana. Cakar naganya mencakarnya. Kamu mencari kematian. Melihat serangannya diblokir, penguasa istana mengangkat palu perang di tangannya. Gelombang energi hijau berkumpul di palu perang dan bertemu dengan cakar naga Ao Crab tanpa rasa takut. Ledakan. Ledakan besar terdengar, dan tumbukan palu perang menutupi area seluas 100 km. Bang! Namun, saat palu bertabrakan dengan cakar naga Ao Crab, ekspresi kepala kuil berubah drastis. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang mundur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lengannya. Ekspresi Master Kuil berubah drastis, dan ketakutan muncul di wajahnya.
Kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Master Kuil sedikit berubah ketika dia melihat ini. Dia mengetuk tongkat suci di tangannya dengan ringan, dan kekuatan cahaya yang agung memasuki tubuhnya, menyembuhkan lukanya. Boom, boom, boom. Setelah itu, Hall Master dari Secret Hall merilis Light Shadow, Light Wing, dan Light Armor. Sinar cahaya jatuh ke tubuh Master Aula dari Aula Harta Karun Ling Qiao, mengembun menjadi sayap ringan dan baju besi ringan di tubuhnya. Orang ini sangat kuat. Ayo serang bersama. Ekspresi kepala Aula dari Balai Harta Karun Ling Qiao sedikit berubah saat dia berteriak pada para pemimpin lainnya. Menyerang. Raksasa api, seorang lelaki tua yang ditutupi kain putih, dan seorang lelaki parubaya dengan ombak besar di belakangnya. Mereka bertiga memiliki ekspresi serius. Seorang ahli yang bisa mengirim Zhan Lingtian terbang dengan satu serangan pasti lebih kuat dari mereka. Kerajaan Ilahi Ling Qiao, Istana Ling Qiao. Master Balai Ling Qiao mengenakan baju besi ringan dan memiliki sayap ringan di punggungnya. Dia menatap kepiting Ao dengan dingin dan meraung sekali lagi. Bas, bunyi, bunyi. Kerajaan Dewa Besar dalam radius puluhan kilometer memancarkan lampu hijau. Balok Istana Kekaisaran atribut angin terbang ke arahnya dan perlahan berputar di sekelilingnya. Pecah. Dia meraung dan palu perang di tangannya menghantam Istana Kekaisaran. Ledakan. Palu perang mendarat di Istana Kekaisaran dan Istana Kekaisaran menabrak Ao kepiting. Tahta yang menakutkan itu seperti meteorit. Pergi. Bum bum bum. Meteorit yang menyala terkondensasi dari api, kain kosong putih, dan binatang buas raksasa yang terkondensasi dari elemen air semuanya menyerang kepiting. Hanya dengan kalian, kepiting Ao melihat serangan mereka, dan tatapan jijik muncul di matanya. Dia membentangkan sayapnya yang besar dan mengepakkannya dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran tanah hitam langsung menutupi semua serangan mereka. Tanah hitam itu seperti rawa, melelehkan dan melahap aliran serangan energi. Ini buruk. Wajah Master Kuil dari Istana Berharga Ling Qiao dan Kepala Aula Sein Hall sedikit berubah ketika mereka melihat bahwa serangan mereka dengan mudah diblokir lagi. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Saat ini, Wang Xian melirik Ao Crab dan yang lainnya dari depan. Dia menatap sekeliling dan memberi perintah tegas. Ya, jangan biarkan siapapun hidup. Siapapun yang berani menyerang kita, bunuh mereka semua. Kelompok pemimpin Istana Naga mengungkapkan niat membunuh yang kejam. Membunuh. Ao Qitian mengangkat jarum ilahi yang menenangkan lautan di tangannya dan langsung menyerang para dewa di depan. Anggota Istana Naga negara ketuhanan lainnya mengikuti di belakang. Tekanan keras dan menakutkan menyerang para dewa di depan. Membunuh. 20.000 anggota Istana Naga juga mulai bergerak. Mereka menatap 500.000 ahli tingkat setengah dewa di sekitar mereka saat mereka maju. 2040.